Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martian Master versi novel bagian 1435. Bagi yang baru bergabung selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Bukan hanya untuk menemukan peluang untuk melampaui, dan juga untuk menjadi kekuatan tertinggi di benua klan kegelapan dan mendominasi satu dunia. Dan keluarga Sikongnya menaruh harapan besar kepada dirinya. Meskipun dia sangat percaya diri, tetapi dia berada di bawah banyak tekanan di klan. Selama bertahun-tahun bahkan hubungan pribadi antara anak-anak dari klan Sikong pun juga tidak pernah mengalami kebaikan sama sekali. Tujuan dari klannya selama ini itu untuk terus-menerus menerobos dan menjadi lebih kuat. Namun sekarang, dengan tuan muda di sini, Nona Sikong masih memiliki kesempatan untuk bisa membuat terobosan bagi dirinya. Tetapi sekarang dia malah ragu-ragu, itu terasa konyol sekali. Meskipun akan ada bahaya di depan, meskipun seluruh klan kegelapan mungkin akan dirugikan, tetapi setidaknya pada saat ini adalah menjadi kesempatannya. Jika dia masih ragu apakah mungkin ada kualifikasi baginya untuk mencapai puncak jalan dan mencapai kesuksesan di masa depan. Pada saat ini Nona Sikong penuh dengan keyakinan. Di tubuhnya kemuliaan spiritual sedang mekar. Saat ini Qin Chen secara tak terduga memandang Nona Sikong Anyun, tetapi Qin Chen tidak berharap bahwa kata-katanya sendiri dapat membuat pihak lain memiliki persepsi seperti itu. Bakat wanita ini memang luar biasa. Setelah datang ke daratan Heiyu ini begitu lama, Qin Chen telah mendengar di benua Heiyu yang kegelapan ini, tanah suci Sikong itu dapat dianggap sebagai kekuatan menengah, dan itu bukanlah kekuatan tingkat atas yang nyata di klan kegelapan. Tetapi ini membuat hati Qin Chen cukup berat. Hanya pewaris tanah suci Sikong benua Heiyu, tetapi memiliki bakat seperti itu. Jadi bagaimana dengan seluruh benua kegelapan? Jika kamu mau, kamu bisa masuk denganku. Jika kamu tidak mau, maka kamu bisa pergi dari sini dan cari jalanmu sendiri, kata Qin Chen. Qin Chen sedikit tersenyum dan kemudian melangkah maju. Nona Sikong Anyun ini datang untuk melayani tuan muda, kata Nona Sikong. Dia melangkah menyeberang dan hanya sebentar dia sudah datang ke dekat Qin Chen untuk mengambil inisiatif untuk membuka jalan bagi Qin Chen. Gadis klan kegelapan kecil ini sangat bagus, kata leluhur naga Hong Huang. Di dunia kacau, leluhur naga Hong Huang berkata, jika gadis kecil ini bukan berasal dari klan kegelapan, mungkin leluhur ini ingin membujuk Anda untuk menerima gadis kecil ini, kata leluhur naga Hong Huang. Mendengar itu, Qin Chen terlalu malas untuk peduli dengan kata-kata dari leluhur naga Hong Huang. Tetapi kemudian Qin Chen baru saja bergerak maju perlahan. Dan saya tidak tahu sudah berapa lama Qin Chen telah menjadi sangat jauh ke dalam leluhur kegelapan ini. Tiba-tiba di depan Qin Chen, sebuah gua bawah tanah yang besar muncul. Itu adalah... Saya melihat bahwa ada patung besar di gua di depannya. Patung besar ini dikelilingi oleh ratusan setengah langkah asal kegelapan supreme. Asal-usul gelap ini digantung di patung itu, dan itu terlihat sangat aneh. Selain asal-usul kegelapan ini, bahkan ada sumber supreme dari atmosfer yang menakutkan di atas patung ini. Sumber umat manusia, kata Qin Chen, matanya tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, pada sumber tingkat supreme di depannya, Qin Chen merasakan suasana manusia yang sangat kuat. Dan ini adalah asal-usul dari umat manusia. Meskipun asal-usul ini berlama-lama dengan suasana kegelapan yang samar, kekuatan kegelapan tersebar dan itu adalah orang lain. Mungkin asal-usul ini adalah asal-usul dari keluarga kegelapan. Tetapi Qin Chen itu adalah berasal dari umat manusia. Rasanya jelas bahwa inti dari asal suasana kegelapan ini sebenarnya berasal dari umat manusia. Mengapa asal mula umat manusia muncul di sini? Dan apakah masih merupakan asal mula dari tingkat supreme? Gumam Qin Chen. Anak laki-laki Qin Chen tampaknya ada masalah di sini, kata leluhur naga Hong Huang. Pada saat ini dia tiba-tiba berkata, ini seharusnya menjadi pengorbanan besar. Apakah Anda melihatnya? Pengaturan di sini, tetapi itu menghadirkan pola formasi yang dilarang secara khusus. Jika leluhur ini tidak salah membacanya, beberapa asal-usul harus diangkat di sini. Ya benar, kata leluhur naga Hong Huang. Dia juga mengangguk.
Pertempuran kehidupan membentuk kembali jiwa kehidupan. Serangkaian besar ini tidak sesederhana, tetapi itu menarik. Ini memang kekuatan alam semesta. Leluhur naga Hongwang dan leluhur suci Sungai Darah mengatakan bahwa mereka melihat beberapa petunjuk. Dengan kekuatan dan pengetahuan mereka yang meluas, saya belum melihat adegan apapun dan saya dapat melihat luar biasa dari tempat ini secara sekilas. Ini Asura. Ini adalah Asura dari keluarga kegelapan. Orang ini belum meninggal. Pada saat ini di dunia kacau, suara mengerikan tiba-tiba terdengar dan semua orang berbalik untuk melihat. Wu Di yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Qin Chen, pada saat ini dia terkejut ketika melihat patung di dunia luar dan dia nampak ekspresinya sangat terkejut. Asura, apakah kamu tahu asal-usul orang ini? Kata Qin Chen, suaranya segera terdengar di telinga Wu Di. Tuanku, sekarang Anda ada di mana? Kata Wu Di, dia berkeliling dan terkejut dan melihatnya. Di dunia kekacauan, meskipun dia bisa melihat adegan di luar dunia kekacauan, tetapi dia tidak bisa tahu di mana tempat itu berada. Kamu tidak perlu tahu di mana tempat ini berada. Beritahu saja saya asal macam apa yang ada di depanmu ini. Kata Qin Chen, dia berkata dengan ringan. Qin Chen sengaja membuka kunci persepsi Wu Di dari dunia kacau. Tetapi Qin Chen tidak menunggu bahwa pihak lain mengetahui asal-usul keluarga kegelapan di depannya ini. Tuanku, itu Asura. Asura adalah yang paling kuat yang menyerang alam semesta kita di alam semesta waktu itu. Itu disebut 108 tahanan. Mereka memiliki total 108 orang. Meskipun mereka adalah yang kuat, namun mereka sama dengan orang mati. Mereka sangat kejam. Mereka berjuang dengan sangat gila, hampir tidak masuk akal. Dan Asura ini menempati peringkat 17 di antara 108 tahanan. Itu adalah puncak tahap awal supreme. Tetapi keefektifan tempurnya tidak lebih lemah daripada tahap tengah supreme dari ras manusia kita. Tetapi ini bukan yang paling mengerikan dari mereka, karena yang paling mengerikan adalah bahwa mereka tidak ingin bertarung. Mereka seperti tim kematian. Mereka bahkan meledakkan diri mereka sendiri untuk mencapai tujuan membunuh kita, seolah-olah hidup mereka tidak sepadan. Berbicara tentang ini, mata Budi penuh dengan ketakutan. Pada saat itu, keluarga saya juga luar biasa. Pada saat serangan gelap dari klan kegelapan, mereka telah melihat yang salah, lalu memindahkan formasi besar. Tetapi begitu formasi besar itu didesak, 10 klan kegelapan supreme bergegas ke depan dan lalu meledakkan diri secara langsung, sehingga butuh waktu sejenak setelah ditutup dan kemudian memberikan kesempatan untuk mengambil kesempatan bagi leluhur iblis abis dan juga orang-orang kuat top lainnya dari klan kegelapan untuk masuk, menyebabkan orang-orang jatuh ke dalam krisis waktu itu. Sehingga waktu itu ras manusia diserang, tetapi kemudian Tian Tianzhong dan banyak kekuatan teratas ras manusia bertarung melawan iblis dan tentara kegelapan. Dan 108 tahanan yang disebut itu memperjuangkan hanya kematian. Mereka akan meledakkan diri secara langsung sebelum meninggal, lalu menyeret banyak orang dari ras manusia untuk meninggal bersama. Ini adalah sekelompok orang gila. Aku tidak bisa berpikir bahwa orang-orang ini masih akan hidup. Kata Woody, dia memandang patung di depannya itu. Dia menunjukkan kebencian, kemarahan, dan ekspresi yang mengejutkan di matanya. Meskipun telah ratusan juta tahun di masa lalu itu terjadi, bahkan dia melihat patung seperti itu lagi, dia masih membuat hati Woody melonjak dengan kemarahan. Dapat dilihat bahwa seberapa besar yang diberikan dampak kepada pihak lain. Tahap awal puncak secara langsung meledak. Di dunia kacau, leluhur naga Hongwang, leluhur suci Sungai Darah, dan Lord of the Abyss juga terkejut. Dengan kekuatan leluhur naga Hongwang, mereka secara alami tidak peduli dengan beberapa orang kuat di ranah puncak tahap awal supreme. Bagi mereka, puncak tahap awal supreme itu bukanlah apa-apa dan itu dapat dibunuh dengan mudah. Namun apapun yang terjadi, seorang puncak tahap awal supreme dalam semesta ini, setiap ahli supreme itu adalah keberadaan tingkat raksasa. Bahkan di seluruh kelompok etnis seperti bintang buas kuno, hanya dapat memiliki satu kelompok etnis di ranah supreme. Ini menunjukkan kelangkaannya ahli supreme. Tetapi menurut Woody, untuk menyerang alam semesta ini, klan kegelapan benar-benar meledakkan diri secara langsung hanya untuk mencegah orang-orang bisa menutupkan formasi. Hal ini membuat semua orang bagaimana mungkin tidak terkejut. Bahkan jika klan kegelapan kuat, tidak perlu mengirim master tingkat supreme sebagai orang mati, sebagai tumbal. Terlebih lagi, meskipun klan kegelapan itu kuat, tidak ada banyak pria kuat top yang dapat memasuki alam semesta ini. Apakah seorang ahli supreme tahap awal puncak akan dia sia-siakan seperti itu?
Tetapi kemudian Woody menjelaskan lagi bahwa itu mungkinlah hanyalah sugesti, yang mana 108 Dark Supreme tahap awal puncak itu semuanya adalah tahanan, dan tahanan itu melakukan hukuman mati demi klan kegelapan. Tawanan, semua orang terkejut. Ahli puncak tahap awal Supreme ternyata menjadi tahanan. Kemudian Swan Kong Supreme kembali menjelaskan bahwa keluarga klan kegelapan itu memiliki langkah yang sangat ketat, dan sejauh yang dirinya tahu bahwa status tertinggi dalam klan kegelapan itu adalah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan itu adalah pengontrol klan kegelapan. Itu merupakan keberadaan ujung piramida yang asli. Namun keluarga kegelapan memiliki sejarah yang panjang. Keluarga kerajaan diwarisi dari zaman kuno ke zaman kuno. Dan dirinya hanya tahu bahwa ada juga persaingan di antara keluarga kerajaan kegelapan. Pada waktu itu, Dark kegelapan menyerbu alam semesta dan keluarga kerajaanlah yang memimpin tim. Kemudian karena musuh yang dianggap oleh keluarga kerajaan itu sangat lemah, keluarga kerajaan itu akhirnya mengalami kemunduran dan dihancurkan oleh orang-orang umat manusia dan menyebabkan kejutan bagi seluruh klan kegelapan, dan hal itulah yang mengubah situasi perang waktu itu. Adapun tanah suci Sikong, gerbang Kaisar Si, dan gerbang suci Lin Yuan di daratan Heiyu, mereka hanyalah aliran tengah di benua kegelapan, atau bahkan kekuatan tengah dan bahkan lebih rendah. Dan ketiga kekuatan ini bukanlah tingkat atas. Oh, seperti itu, kata Qin Chen. Dia bergumam. Jika itu adalah seorang tahanan yang dihukum mati, maka tahanan Asura itu semuanya akan dapat dijelaskan dengan jelas. Hanya kekuatan alam semesta seperti klan kegelapan yang memenuhi syarat untuk memiliki banyak tahanan tingkat supreme. Namun pada saat ini Qin Chen memusatkan perhatiannya kepada berita lain yang dikatakan oleh Swan Kong Supreme sebelumnya. Kamu bilang sekarang pemimpin tingkat kegelapan dibunuh oleh ahli kuat dari ras manusia. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tiba-tiba memikirkan Raja Kegelapan yang ditekan di jurang pedang pemakaman oleh leluhur pedang. Apakah orang yang disebut itu adalah orang yang saat ini ditekan di leluhur pedang? Itu benar, tetapi aku tidak tahu situasi khususnya. Aku hanya tahu bahwa keluarga kerajaan ini adalah pemimpin dari semua klan kegelapan yang menyerang alam semesta tahun itu. Kejatuhan dari seorang kaisar dari klan keluarga kerajaan pada saat itu telah membuat situasi pertempuran berbalik dan ras manusia dapat bertahan pada waktu itu. Kata Swan Kong Supreme, dia menjelaskan kepada Qin Chen beberapa adegan waktu itu. Bahkan jika sekarang dia mengatakan ini, Swan Kong Supreme masih merasakan ada getaran di hatinya. Lalu, apakah Anda tahu kekuatan seperti apa yang telah membunuh keluarga kerajaan itu? Kata Qin Chen. Dia bertanya kepada Swan Kong Supreme. Tetapi Swan Kong Supreme menggelengkan kepalanya dan dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Lagi pula dirinya adalah ras iblis, jadi dirinya tidak tahu masalah umat manusia. Di gua, Qin Chen terdiam. Pada saat ini Qin Chen telah memahami bahwa sang kaisar dari keluarga kerajaan kegelapan itu yang dikatakan oleh Swan Kong Supreme itu pastilah Raja Kegelapan yang ditekan di jurang pemakaman pedang oleh leluhur pedang. Dan ketika Qin Chen masuk ke benua Heiyu ini, Qin Chen secara langsung disebut dirinya sebagai kaisar karena memiliki darah Raja Kegelapan. Leluhur pedang, gumam Qin Chen pada saat ini. Qin Chen terpana dan banyak berpikir tentang leluhur pedang yang dapat menyegel Kang Kaisar dari Raja Kegelapan. Dan leluhur pedang juga menghabiskan seluruh sekte pedangnya untuk bisa menjebak Raja Kegelapan di sana. Ini benar-benar kebaikan yang tidak pernah terbayangkan oleh ras manusia dari sekte pedang. Namun satu-satunya hal yang membuat Qin Chen sedikit bingung adalah bahwa keluarga kerajaan kegelapan itu belumlah jatuh, tetapi itu hanya ditekan. Tetapi mengapa Swan Kong Supreme mengatakan bahwa pihak lain telah meninggal? Namun pada saat ini, Nona Sikong berdiri di samping dan pemandangan di depannya seketika mengejutkan Nona Sikong dan dia tanpa henti terkejut. Seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tubuhnya saat ini bahkan gemetar. Nona Sikong, apakah kamu melihat sesuatu? Kata Qin Chen. Dia pun menoleh dan dia sudah mengerti banyak situasi. Dan dia bertanya kepada Nona Sikong Anyun. Tuan, ini harus menjadi tempat di mana leluhur Asura diistirahatkan, kata Nona Sikong Anyun. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Oh, apakah penjahat berdosa? Leluhur,
Asura ini itu benar-benar dibiarkan oleh tanah suci Sikongmu untuk bisa menyembuhkan diri di sini. Terlebih lagi ayahmu masih memiliki stasiun dan istana di sini. Apa tujuannya di sini? Kata Qinchen. Mendengar itu wajah Nona Sikong menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa Qinchen akan berpikiran seperti itu. Tetapi kemudian Nona Sikong Anyun menjelaskan bahwa ayahnya bukanlah orang seperti itu. Terlebih lagi, 3 kekuatan teratas di sini bukanlah tanah suci Sikongnya saja, tetapi juga ada 2 kekuatan lainnya. Mungkin saja kedua kekuatan tersebut yang telah melakukan hal ini secara diam-diam. Dan Nona Sikong Anyun meminta agar Qinchen mempercayai ayahnya. Nona Sikong Anyun juga menjelaskan bahwa ini adalah upaya untuk membangkitkan leluhur Asura. Upaya untuk membangkitkan kembali, itu konyol, kata Qinchen. Dan setelah mengatakan itu, pedang kilin tiba-tiba muncul di tangan Qinchen dan segera Qinchen pun menebas ke arah patung tersebut dan boom, sebuah cahaya pedang tiba-tiba muncul dari kekosongan dan cahaya pedang itu meledak seperti pelangi ilahi. Itu kemudian berubah menjadi lubang pedang. Di atas pedang itu ada energi kegelapan yang menakjubkan. Terlihat itu mekar dengan rasa mengerikan dan badai keluar. Tuanku, kata Nona Sikong. Dia pun terkejut ketika melihat ini. Dan ketika melihat pedang Qinchen akan memotong patung besar itu, tiba-tiba boom, di atas patung ini terlihat patung ini langsung retak. Ternyata itu dibangkitkan untuk sejenak. Itu berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Nah, kursi ini adalah leluhur dari Dark Supreme. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu bertindak bebas di sini? Kata suara dari dalam patung tersebut. Suara yang luar biasa itu sangat mendominasi. Itu tiba-tiba terdengar di sana. Melihat raksasa itu kemudian membuka matanya. Sebuah pengeboman. 2 mata yang mengerikan itu meledakkan cahaya, seolah-olah ada bintang yang dihancurkan. Dan ledakan itu menembak ke arah pedang kilin yang dilepaskan oleh Qinchen. Duar. Kedua kekuatan itu pun bertabrakan dan kekuatan di gua ini mendidih secara instan. Dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya menyapu gua menuju semua arah. Kekosongan meledak di bawah pukulan ini dan itu berubah menjadi fragmen-fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya. Napas mendidih tertinggi antara langit dan bumi. Nona Sikong Anyun hanya memandang raksasa di depannya. Leluhur Asura ini ternyata benar-benar belum mati, kata Nona Sikong. Dia berpikir, leluhur Asura ini hanya tertidur nyenyak di bawah tanah leluhur kegelapan ini dan selalu melahap asal-usul kehidupan leluhur klan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dari tingkat setengah langkah supreme, dan dia mencoba membangkitkan dirinya sendiri. Siapa kalian? Mengapa kalian mengganggu tidur leluhur ini? Kalian berdua cepatlah pergi dari sini, namun jika tidak jangan salahkan leluhur ini karena bertindak kejam, kata leluhur Asura itu. Dia menatap Qinchen dengan dingin dan meraung. Mendengar itu Nona Sikong terasa mengejutkan. Menurutnya para tahanan Asura kuno ini sangat sengit. Kalau tidak mereka tidak akan menyinggung banyak kekuatan atas klan kegelapan dan menjadi tahanan. Namun tanpa diduga dia berkata dengan sangat baik seperti itu. Dan sekarang di gua atmosfer supreme bergulir segera melonjak. Dan esensi dari ratusan asal-usul setengah langkah supreme di bawah napas ini terus mengapung. Dan asal-usul tingkat supreme itu juga ditangguhkan di atas leluhur Asura. Kamu hanya orang yang mati. Kamu seharusnya menjadi pria lumpur di tanah dan membusuk. Tetapi kamu benar-benar ingin hidup kembali. Konyol, kata Qinchen. Pupil matanya mekar dan Qinchen berkata dengan dingin, kurang ajar, apakah kamu tidak tahu siapa leluhur ini? Dan juga kamu harusnya menjadi orang dari tanah suci Sikong. Beraninya kamu mengganggu leluhur ini, kata raksasa gelap itu. Dia berbicara dengan keras dan boom, suasana supreme yang mengerikan langsung melanda. Nona Sikong Anyun pun langsung mundur lagi dan lagi di bawah aura supreme ini. Dan wajah Nona Sikong menjadi pucat. Tuanku, kata Nona Sikong. Dia berubah warna dan lalu melirik ke arah Qinchen. Tetapi Qinchen hanya melirik Nona Sikong itu dan lalu berkata dengan ringan, apakah Anda lupa dengan apa yang saya katakan sebelumnya kepada Anda? Ini merupakan sebuah kesempatan bagi Anda. Namun jika Anda takut, Anda dapat pergi sekarang. Anda dan nasib saya sejauh ini. Jika Anda ingin mengikuti saya, maka Anda harus membunuh orang ini, kata Qinchen. Mendengar itu wajah Nona Sikong Anyun tiba-tiba menunjukkan keraguan-raguan. Dia kemudian menatap Qinchen, namun tiba-tiba
Nona Sekong Anyun menggertakkan giginya dan dia pun memutuskan untuk bertarung dengan leluhur Asura ini.